Jadi begini, Ngel. Dikisahkan bahwa di Raja Gaha ada seorang pedagang kaya raya yang memiliki kekayaan yang luar biasa besarnya. Harta bendanya amat banyak, sumber-sumber materinya melimpah, dan tak terhitung harta yang terkumpul berkoti-koti banyaknya. Karena memiliki kekayaan yang demikian besar, dia dikenal sebagai Mahadana Sekti. Anaknya hanya satu, dan putra tunggalnya ini amat disayangi dan dibanggakan. Ketika putranya mencapai usia akil balik, orang tuanya berpikir, seandainya putra kita membelanjakan 1000 keping setiap hari, bahkan selama 100 tahun pun, kekayaan yang terkumpul ini tidak akan habis. Maka biarlah dia menikmati harta benda ini sesukanya. Tak perlu dia menanggung beban bersusah payah lewat tubuh dan pikiran karena harus mempelajari suatu keterampilan. Maka putranya ini tidak disuruh mempelajari keterampilan apapun. Ketika dia sudah dewasa, orang tuanya mencarikan istri dari keluarga baik-baik yang masih muda, cantik dan mempesona. Namun gadis yang menggiurkan ini mengabaikan hal-hal spiritual. Ketika dimabuk kenikmatan cinta dengan istrinya, laki-laki muda ini sekilas pun tidak mempunyai minat pada dhamma dan tidak memiliki rasa hormat terhadap para pertapa dan brahmana serta orang-orang yang pantas untuk dihormati. Karena ia dikelilingi oleh orang-orang jahat, dia bergembira dan bergelimang di dalam kenikmatan-kenikmatan 5 indera. Di dalam kebodohannya itu, secara membabi buta, dia terus mengejar kesenangan-kesenangan indera. Demikianlah dia menghabiskan waktunya. Setelah kedua orang tuanya meninggal, dia menghamburkan kekayaannya sepuas hati pada para penyanyi dan penari dan sebagainya. Tidak lama kemudian kekayaannya habis. Namun dia masih dapat bertahan hidup setelah memperoleh pinjaman. Ketika tidak ada lagi yang mau memberikan pinjaman dan dia dikejar-kejar oleh para kreditornya, maka tanahnya yang subur, rumahnya dan sebagainya pun berpindah tangan. Dia pun terpaksa tinggal di bangsal kota yang dibangun untuk fakir miskin. Dia makan apa yang diperolehnya. Setelah berkelana mengemis dengan mangkuk di tangan. Pada suatu hari, beberapa perampok yang berkumpul berkata kepadanya, "Wahai kawan, mengapa kamu hidup susah? Kamu masih muda, kuat, gesit dan punya kekuasaan. Mengapa berperilaku seolah-olah tidak punya tangan dan kaki? Ayo, mencurilah bersama kami. Nanti kamu akan bisa memperoleh kekayaan orang dan bisa hidup enak." Laki-laki ini pun berkata,
Aku tidak tahu bagaimana caranya mencuri. Maka para perampok pun berkata, kami akan melatihmu. Lakukan saja segala yang kami katakan. Laki-laki ini pun menyetujui dengan berkata, baiklah, saya akan pergi bersama kalian. Para perampok itu kemudian memberinya tongkat besar dan mereka membobol sebuah rumah. Ketika akan masuk, para perampok menyuruh dia berjaga-jaga di mulut lorong dan berpesan, jika ada orang lain yang datang ke sini, bunuhlah dia dengan sekali pukul menggunakan tongkat yang kamu pegang. Buta karena ketololan dan ketidaktahuan tentang apa yang baik atau buruk baginya, laki-laki itu berdiri di situ, melihat ke sana kemari, kalau ada orang yang datang. Sementara para perampok memasuki rumah dan mengambil segala yang dapat diambil. Begitu keberadaan mereka ketahuan, para perampok itu pun segera lari menuju ke segala arah. Para penghuni rumah yang terbangun cepat mengejar sambil menengok ke sana kemari ke segala arah. Mereka melihat laki-laki yang berdiri di pintu masuk para perampok, dan mereka berkata, itu dia perampok jahat itu. Maka laki-laki itu pun ditangkap dan dipukuli dengan tongkat dan sebagainya, baik pada tangan dan kakinya. Lalu dia dibawa ke hadapan raja. Di hadapan raja kemudian mereka berkata, Paduka Raja, inilah perampok yang telah tertangkap di mulut lorong, penggal kepalanya. Laki-laki itu lalu ditangkap, tangannya diikat di balik punggung, lehernya dikalungi rangkaian bunga kanawira yang berwarna merah, dan kepalanya diolesi bubuk bata. Lalu dia dicambuki sambil digiring menuju tempat eksekusi. Di sepanjang jalan, genderang hukuman mati terus dipukul. Dia berjalan dari satu jalan ke jalan lain, dari satu persimpangan ke persimpangan lain, sambil diiringi teriakan, inilah perampok yang menjarah dan telah tertangkap di kota ini. Kebetulan pada saat itu ada pelacur kota yang bernama Sulasa yang sedang berdiri di istana. Ketika melihat keluar melalui jendela, dia melihat laki-laki digiring sedemikian rupa. Karena telah mengenalnya di masa lalu, muncul belas kasihan di dalam diri wanita itu. Dia berpikir, dahulu laki-laki ini luar biasa kaya raya, tetapi sekarang dia mengalami nasib buruk sampai seperti ini. Sungguh amat menyedihkan dan menyiksa. Maka pelacur itu mengirimkan 4 manisan serta air dan menyuruh seseorang menyampaikannya kepada penjaga kota. Saya mohon Tuan yang terhormat mau berhenti sampai laki-laki ini makan manisan dan minum air ini. Selama mereka beristirahat, Yang Mulia Mahamoggallana melihat kesedihannya ketika beliau mengamati dunia dengan mata batinnya. Hatinya tergerak karena welas asihnya dan beliau berpikir, laki-laki ini
belum melakukan perbuatan-perbuatan yang berjasa. Dia hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Akibatnya dia akan muncul di neraka. Tetapi jika aku pergi ke sana dan dia memberikan manisan dan air itu kepadaku, dia akan terlahir di antara para dewa bumi. Akan merupakan hal baik jika aku membantunya. Maka Yang Mulia Mahamoggallana muncul di hadapan laki-laki itu ketika manisan dan air itu dibawa kepadanya. Ketika melihat pertapa Tera itu, laki-laki itu berpikir dengan rasa bakti di hatinya, apa gunanya manisan ini bagi orang yang akan dibunuh? Sebaiknya manisan ini akan menjadi bekal bagi orang yang akan menuju ke dunia lain. Maka dia menyuruh agar manisan dan air itu diberikan kepada Mahamoggallana. Untuk meningkatkan rasa bakti laki-laki itu, Sang Tera duduk di suatu tempat yang dapat dilihat untuk makan dan minum air itu. Kemudian beliau bangkit dan pergi. Laki-laki itu selanjutnya digiring oleh para algojo menuju tempat hukuman mati dan dipenggal kepalanya. Sebenarnya dia pantas terlahir di Dewa Loka yang lebih tinggi sebagai hasil dari perbuatan jasa yang dilakukannya dengan rasa hormat kepada Mahamoggallana yang merupakan ladang jasa yang tiada bandingnya. Namun karena dia berpikir, aku berutang budi pada Sulasa, yang menyebabkan aku memperoleh persembahan jasa ini. Pikirannya pada saat kematiannya dipenuhi oleh rasa cinta yang ditujukan pada Sulasa. Oleh karena itu, dia muncul di tingkat yang lebih rendah, yaitu sebagai dewa pohon di pohon beringin yang besar di antara keteduhan pepohonan rimbun di gunung. Dikatakan bahwa seandainya saja di masa mudanya laki-laki itu sudah bekerja keras dan melanjutkan garis keluarganya, dia akan menjadi orang paling terkemuka di antara para pedagang kaya di kota. Sedangkan seandainya dia bekerja pada waktu tengah bayar, dia akan memiliki status menengah. Dan seandainya dia bekerja di hari tuanya, dia akan memiliki status terendah. Tetapi seandainya saja di masa mudanya dia telah meninggalkan keduniawian, dia akan menjadi seorang arahat. Sedangkan jika dia meninggalkan keduniawian di tengah baya, dia akan menjadi yang tidak kembali lagi atau yang kembali sekali lagi. Dan seandainya dia meninggalkan keduniawian di usia tua, dia akan menjadi sotapana. Namun dikatakan bahwa akibat pergaulannya dengan teman-teman yang jahat, dia menjadi tidak terhormat, berperilaku buruk, suka berpesta pora dengan para wanita dan minum-minum, sehingga akhirnya dia menghamburkan semua kekayaannya dan jatuh pada penderitaan yang besar itu. Beberapa waktu kemudian dia melihat Sulasa yang pergi ke taman. Karena diliputi nafsu dan keinginan yang besar, dewa itu lalu menimbulkan kebutaan pada Sulasa.
dan membawa Sulasa ke alam dewa. Setelah hidup di alam dewa selama 7 hari, dewa itu kemudian berterus terang kepada Sulasa tentang identitasnya. Sementara itu, Ibu Sulasa yang tidak dapat melihat anaknya pergi ke sana kemari sambil menangis. Orang-orang yang melihatnya berkata, "Yang Mulia Mahamoggallana memiliki kemampuan batin yang luar biasa. Beliau pasti tahu di mana Sulasa berada. Pergilah ke sana untuk bertanya." Mendapat nasihat itu, Ibu Sulasa pun berkata, "Baik sahabat, saya akan menemui Yang Mulia Mahamoggallana." Ibu Sulasa kemudian menghadap Mahamoggallana dan menanyakan keberadaan Sulasa. Mendengar pertanyaan dari Ibu Sulasa, Mahamoggallana pun berkata, "7 hari dari sekarang, Ibu akan melihat Sulasa di pinggir kerumunan orang ketika Guru Agung Buddha sedang mengajarkan Dhamma di Mahawihara di hutan bambu." Di tempat yang lain, Sulasa berkata kepada dewa yang membawanya, "Tidaklah pantas bila aku berdiam di alammu. Hari ini adalah hari ke-7, dan ibuku yang tidak dapat melihatku sudah sangat khawatir dan sedih. Bawalah aku kembali ke sana, dewa." Dewa itu lalu membawa kembali Sulasa ketika Guru Agung Buddha sedang mengajarkan Dhamma di hutan bambu dan meletakkan Sulasa di tepi kerumunan orang. Sedangkan dia sendiri berdiri tak terlihat di sampingnya. Ketika melihat Sulasa, orang-orang berkata, "Wahai Sulasa, kemana saja kamu selama berhari-hari? Karena kamu tidak kelihatan, ibumu merasa amat cemas dan sedih, seperti orang kebingungan." Sulasa pun menceritakan kejadian itu kepada orang-orang dan mereka bertanya, bagaimana laki-laki itu bisa muncul sebagai dewa, padahal yang dia lakukan hanyalah perbuatan-perbuatan jahat dan dia tidak melakukan perbuatan baik. Sulasa kemudian menjawab, lelaki itu memberi Yang Mulia Mahamoggallana manisan dan air yang aku berikan kepadanya. Karena perbuatan jasa inilah dia muncul sebagai dewa. Ketika orang-orang mendengar hal ini, mereka merasa amat takjub dan heran. Mereka merasakan sukacita dan kepuasan yang amat tinggi karena berpikir para arahat memang benar-benar merupakan ladang jasa yang tiada bandingnya di dunia ini. Bahkan pelayanan yang paling kecil pun pada mereka dapat membuat para makhluk muncul sebagai dewa. Mengetahui kisah tentang Sulasa, para biku kemudian bertanya kepada Guru Agung Buddha. Guru Agung Buddha kemudian mengucapkan syair sebagai berikut. Bagaikan ladang adalah para arahat, bagaikan pengolah adalah mereka yang memberi, bagaikan benih adalah persembahan jasa itu. Dari inilah
maka buah dihasilkan. Benih, ladang, dan pengolahan ini diinginkan bagi para peta dan bagi orang yang memberi. Para peta memanfaatkan ini, sedangkan si pendana tumbuh melalui jasa itu. Setelah melakukan di sini apa yang bermanfaat dan setelah menghormati para peta, setelah melakukan tindakan yang menjanjikan keberhasilan itu, maka dia akan pergi menuju ke alam surga.